Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang ataupun susah, dalam kondisi lapang ataupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Bahkan andaikan diri kita pribadi pun tidak memuji, maka makhluk-makhluk Allah yang lain yang banyak sekali di kolong langit bumi ini, langit dan bumi ini diantaranya semuanya memuji kepadanya. Maka mari kita senantiasa terus menerus dan tetap memujinya. Sama yang berbahagia, maka benar-benar di dalam hidup ini, maka mari kita benar-benar, kalau saat ini adalah bulan yang sama dengan 1400 tahun yang lalu, itu adalah kelahiran seorang manusia yang akhirnya oleh Allah dijadikan wakil untuk menjadi Rasul, itu Rasulullah Muhammad SAW. Maka semoga salawat dan salam dan kita senantiasa berselawat kepadanya. Salawat itu terus menerus dan akhirnya semoga tersampai juga kepada seluruh keluarganya, sahabat dan kita semua nanti sampai akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, di dalam hidup ini, hidup di zaman kita ini yang Rasulullah sudah menjelaskan bahwa ini adalah zaman akhir. Mari kita benar-benar meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dengan seluruh kekuatan tenaga kita. Bagaimana Allah berpesan, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian pada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga. Jamaah yang berbahagia, hidup kita oleh Allah sudah diberikan panduan. Kita yang sudah meyakini, kita yang sudah rela Allah sebagai Rabb kita, kita yang sudah rela Islam sebagai agama kita, kita yang sudah rela dengan Muhammad SAW sebagai Rasul, maka itu Rasulullah sudah menjelaskan jaminannya adalah mereka berhak dalam surga. Nah, jamaah yang berbahagia, dari pernyataan kita yang oleh Rasulullah, apabila seseorang sudah menyatakan kerelaannya yang sudah biasa diucapkan oleh mulai dari anak yang masih kecil sampai dengan sudah diajarkan sampai dewasa pun, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, maka itu mereka yang menyatakan itu berhak mendapat surganya. Nah, jamaah yang berbahagia, maka kerelaan hati kita tadi, kerelaan kita menerima, menyatakan bahwa kita rela Allah sebagai Rabb, kita rela menerima Islam sebagai agama, kita rela Muhammad SAW sebagai Rasul, maka kita harus benar-benar melaksanakan apapun yang ada di sana. Aturan-aturan yang ada dilaksanakan, apapun perintah yang ada dengan semaksimal mungkin mari kita laksanakan. Dan apabila di sana ada larangan, maka mari sejauh-jauhnya kita tinggalkan. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah sebagai salah seorang manusia yang menjadi wakil yang nanti menerima wahyu, itu Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ayyu syai'in akbaru syahadah, qulillah syahidum baini wa bainakum
wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha a innakum latashhaduna anna ma'allahi ilahan akhar qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Qul, katakan wahai Muhammad. Saat itu Rasulullah sudah disuruh menyampaikan ayu syai'in akbaru syahadata, siapakah perkara yang lebih besar kesaksiannya? Maka qul, katakanlah Allah. Qulillah, katakan Allah. Syahidun baini wa bainakum, dia menjadi saksi antara kalian dan diriku, antara aku dan kalian, Allah menyaksikannya. Kemudian Rasul disuruh menyampaikan wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan ilayya kepadaku hadzal Qur'an, Qur'an ini, liunzirakum, untuk memberikan peringatan pada kalian, bihi, dengannya, dengan Quran tadi, wa man balagha, dan kepada orang-orang siapa saja yang Quran itu telah sampai kepadanya. Nah, jamaah yang berbahagia, Rasulullah mendapatkan wahyu, wa uhiya, diwahyukan kepadaku, ilayya, diwahyukan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah disuruh menjelaskan selanjutnya, a'innakum, apakah sungguhnya kamu latashhaduna, kamu benar-benar sungguh mengakui, anna, bahwasanya ma'allahi, beserta Allah itu ada alihatan ukhra, Tuhan-Tuhan yang lain. Qul, katakan wahai Muhammad, la asyhad, aku tidak mengakui itu semua. Qul, katakan, innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya hanyalah, innama, sesungguhnya hanyalah, huwa, dia, ilahun wahidun, ilah yang esa, wa innani, dan sesungguhnya aku, bari'um mimma tusyrikun, berlepas diri dari apapun yang kalian persekutukan. Sehingga jamaah yang berbahagia, disinilah kita bisa berpikir kemudian memahami Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang sudah dilahirkan kemudian oleh Allah dipilih sebagai salah satu yang menerima wahyu dari Allah. Wa uhiya ilayya, menerima wahyu. Kata dasar uhiya adalah wawuha, ya wahyu. Dan di sana Rasulullah menerima seluruh Quran berupa wahyu tadi sebanyak 6.236 ayat itu. Kalau di saat itu sudah disampaikan kepada para sahabat, sudah ditulis terus menerus, generasinya ditulis sampai sekarang sudah jutaan tulisan. Bahkan sekarang sudah tersimpan banyak di server-server manapun yang sangat besar di muka bumi ini. Nah, kita sudah dengan cepat bisa membukanya Quran itu. Tentunya kalau kita mau, tinggal kita mau atau tidak. Atau mungkin juga di rumah kita sudah banyak Quran yang tidak ada terjemahnya, Quran yang ada terjemahnya. Ada yang terjemahnya per kata, ada yang berwarna-warni, yang saat ini sudah disebarkan oleh pencetak-pencetak yang sudah Allah beri ilmu untuk mewarna-warnai itu, sehingga di sana ada jelas bagaimana bunyinya dan sebagainya dengan petunjuk warna-warni itu. Nah, jamaah yang berbahagia, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan apapun yang tadi sudah diwahyukan kepada Rasulullah, sekarang nyampe ke kita, maka kita tinggal menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini maka Rasulullah disuruh menyatakan itu, innama huwa ilahun wahidun, sesungguhnya dia hanyalah ilah kamu itu, huwa, dia Allah, ilahun wahidun, ilah yang esa. Kita juga disuruh hal yang sama, kita juga disuruh menyatakan hal yang sama karena kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sungguh aku berlepas diri dari apapun yang kalian persekutukan. Nah, ini jamaah yang berbahagia, kondisi-kondisi saat ini di akhir zaman ini, di era yang sangat-sangat cepat dunia ini di layar kaca dengan tipuan-tipuan yang luar biasa, maka seseorang sekarang tinggal memilih wahyu yang sudah disampaikan kepada Rasulullah, yang akhirnya wahyu itu nyampe ke kita, ataukah mengikuti wahyu-wahyu yang dari setan.
Kenapa? Karena memang Allah sudah memberikan arahan pada kita bahwa Allah menjelaskan setan pun ini juga mewahyukan. Allah menjelaskan dari setan yang satu ke setan yang lain ini menggunakan juga kata wahyu ya. Sehingga kalau kita membaca, mencermati, misalnya di surah ke-6 ayatnya sekitar 112, di sana Allah menjelaskan setan itu yuhi ba'dhum ila ba'din, saling mewahyukan, saling mewahyukan ba'dhum ila ba'din, di antara mereka dengan mereka yang lain sesama setan itu mewahyukan, menginspirasikan, membisikkan zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang indah tapi menipu. Jadi bisikan-bisikan yang saat ini, wahyu yang sekarang ini bisa lewat HP, lewat apa saja, yang itu ada YouTube dan sebagainya, TikTok dan sebagainya, itu adalah bisikan-bisikan, inspirasi-inspirasi, wahyu-wahyu yang ternyata banyak yang datang dari setan. Sehingga generasi-generasi saat ini sudah banyak yang melupakan wahyu dari Allah yang sudah disampaikan kepada Rasulullah, sudah banyak dilupakan. Walaupun oleh Allah sudah disimpan dengan sangat rapi di server-server yang semuanya sekarang bisa membukanya. Bahkan di ayat lain, di ayat 121, Allah menjelaskan, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan inna sungguh asyayatina, para setan itu, layuhuna, kata dasarnya tetap sama wahyu. Sungguh, lam taukid, layuhuna, benar-benar mereka mewahyukan, menginspirasikan, membisikkan ila auliyaihim, kepada konco-konconya, aulianya, wali-walinya, liujadilukum, untuk membantah kalian. Nah, ini aja yang beragam. Makanya kita saat ini, mana bisikan yang banyak masuk ke kita, bisikan dari wahyu dari Allah yang sudah turun kepada Rasulullah yang sekarang nyampe ke kita, ataukah bisikan-bisikan dari setan, wahyu-wahyu dari setan. Sehingga ini kita harus benar-benar mencermatinya. Kalau kita tidak mencermati itu, kita akan di sana banyak, yaitu mengikuti bisikan-bisikan setan tadi, wahyu-wahyu setan tadi. Nah, sama yang berbahagia, ini bulan yang sama dengan Rasulullah saat itu lahir. Kalau kita menyatakan cinta Rasul, seberapa besar kita mengikuti langkah-langkah Rasul yang kita harus tauladani, tiru. Nah, Rasulullah sudah pernah menerima dan sekarang sudah nyampe ke kita. Allah memesankan, mengarahkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang yang iman, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah iman. Apa? Setelah dipanggil, alaikum anfusakum, ala ataskum kalian, anfusa, jiwa-jiwa, diri-dirikum kalian, atas kalianlah jiwa-jiwa kalian sendiri itu, tanggung jawabmu sendiri, urus-urusan sendiri, jaga-jagaan sendiri, bina-binaan sendiri. Ini Allah mengarahkan itu. Benar-benar silakan diperhatikan dirimu sendiri. La yadurrukum, la tidak apa, yadurrukum, kata dasarnya dororo, tidak akan mencelakakan kalian, tidak akan memudaratkan kalian. Apa? Man dhalla, man, orang dhalla yang sesat itu. Orang sesat di luar sana tidak akan bisa menyesatkan kamu. Catatan, idza tataitum, idza apabila ihtataitum, kalian sudah mendapat petunjuk. Petunjuk kamu baca, kamu cermati, kamu pahami, kamu yakini, kamu pegang teguh dan dilaksanakan itu, maka tidak ada orang seseorang pun, siapapun di luar sana yang akan memudaratkan kamu. La yadurrukum man dhalla idza tataitum. Ini jemaah yang berbahagia. Kita membaca apapun yang diarahkan Allah. Ini di surat kelima ayatnya 105. Wahai orang yang beriman, yang telah ada iman, yang sudah iman dengan benar,
Ingat, alaikum anfusakum, atas diri kalianlah, jiwa-jiwa kalian sendiri itu, yang di jiwa itu diberikan fisik, jagaan sendiri. La yadurukum man dhalla idza tadaitum, enggak akan memudaratkan kamu siapapun yang sesat-sesat di luar sana. Setan-setan di luar sana tidak akan memudaratkan kamu. Idza tadaitum, tentunya kalau kamu sudah mendapat petunjuk, mengikuti terus-menerus di atas petunjuk itu. Jangan sampai lepas dari petunjuk itu. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah kembalian, tempat kembali kalian semuanya itu. Fa innabiukum, nanti kelak akan dikabarkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apapun yang kalian kerjakan. Sehingga jemaah yang berbahagia, di sinilah mari kita berpikir kembali, sejauh mana petunjuk Allah ini sudah kita baca, sejauh mana sudah kita cermati, sejauh mana kita fahami, kemudian sejauh mana sudah kita laksanakan. Menjaga diri kita, tadi Allah sudah memberikan jaminan. Jaminannya Allah tidak akan memudaratkan kamu. Orang-orang yang sesat-sesat di luar sana, setan-setan yang mewahyukan dengan bisikan-bisikannya, dengan kalimat-kalimat yang indah, tipuan-tipuan itu, yang mereka saling mewahyukan, saling menginspirasikan di antara satu dengan yang lain. Para setan itu menginspirasikan, mewahyukan pada geng-gengnya, aulia-aulia mereka, untuk membantah kalian, untuk mengalahkan kalian juga. Inilah maka jamaah yang berbahagia, mari kita benar mengikuti petunjuk Allah yang sudah disampaikan, sudah diwahyukan kepada Rasulullah saat itu 1400 tahun yang lalu. Kita pegang dengan sekuat-kuatnya, kita pegang teguh dengan seteguh-teguhnya. Kenapa? Karena hanya dengan itulah seseorang manusia akan bisa menjadi bagus. Seorang manusia yang takut kepada Tuhannya, hanya orang yang takut kepada Tuhannya yang dia bisa bijaksana. Dia bisa menjaga dirinya karena takut pada Allah. Kalau kita perhatikan lagi, bahkan Rasulullah sudah memberikan arahan yang sudah diterimanya dari Allah. Ketika Rasulullah sudah menerima itu wahyu, sudah dibacakan, kemudian sampai sekarang nyampe ke kita. Misalnya kita baca di surat ke 19 surah Maryam ayatnya ke-12, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sabiyya. Ya Yahya, wahai Yahya, yang Allah mewahyukan, memanggil wahai Yahya, khudh, pegang teguh itu, ambil, pegang teguh itu Alkitab, kita yang sudah kuwahyukan di situ, pegang teguh, bikuwah, dengan kekuatan yang luar biasa, pelajari, pahami, jalankan, dan itu dilaksanakan. Maka Allah menjelaskan, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami memberikan kepadanya hikmah, kebijaksanaan sabiyya, sejak kanak-kanak, sebelum dewasa sudah bijaksana. Ini jam yang berbahagia. Kalau kita lihat generasi-generasi kita saat ini, betapa kita ngenesnya, sudah dewasa tidak paham apa-apa. Ini jam yang berbahagia. Makanya menjadi keprihatinan kita para orang tua, bagaimana generasi-generasi nanti. Contoh tadi, Yahya, Nabi Yahya yang sudah dipanggil Allah, suruh mempelajari, memahami dan melaksanakan kitab, maka dia diberi kebijaksanaan dengan kitab tadi. Dengan Quran tentunya kita bisa bijaksana. Wa hananan min ladunna wa zakah, timbulnya rasa belas kasih yang sangat mendalam dari sisi kami dan kesucian jiwanya. Wa kana taqiyya, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Wa barram bi walidayhi, dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam takun jabbaron asiyya, dan tidak pernah menjadi orang sombong dan durhaka. Macam yang berbahagia, hanya dengan kitab Allah sudah bisa masuk ke dadanya, maka dia menjadi orang yang takwa, tidak sombong, bagus, kemudian tidak durhaka pada orang tuanya, belas kasihnya sangat mendalam. Nah, mudah-mudahan mari dengan daya upaya kita apapun saja, kita upayakan tersampai apapun sudah Allah wahyukan
kepada Rasulullah saat itu, yang sekarang sudah nyampe ke kita ajarkan kepada generasi-generasi kita. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan dengan sebenar-benarnya ini benar-benar oleh Allah didukung, kemudian diberi bimbingan dan diberi kekuatan agar generasi-generasi kita mendatang generasi yang benar Qur'ani, yang bisa mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin asma wa qurrabbik firwarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini sekali lagi khatib mengajak mari kita semua benar-benar meningkatkan takwa kita kepada Allah Taala dengan seluruh kekuatan tenaga kita. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kemampuan tenaga. Jamaah yang berbahagia, hidup kita saat ini benar-benar di dalam era yang sangat-sangat sulit. Pendangkalan akidah luar biasa, apalagi sebentar lagi mungkin akan muncul sesuatu yang bisa mengikis akidah itu habis. Maka mari kita ingat lagi tugas-tugas kita sebagai orang tua yang meneruskan tugas Rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus fikum di antara kalian rasulan minkum, rasul di antara kalian. 3, yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, baik ayat kitabiah maupun ayat kauniyah. Wa yuzakkikum, dan mencucikan kalian jangan sampai berbuat dosa, mencucikan akidah. Kemudian wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, apapun yang kalian selama ini tidak tahu. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya diberi Allah bimbingan terus untuk menekuni, meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita benar-benar bisa berjalan di jalan Allah yang benar hingga akhir hayat kita. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala ampunan atas dosa-dosa kita yang lalu, dan kita mohon bimbingannya agar langkah-langkah kita mendatang benar-benar tetap di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.